ADHD dan memori kerja. Kenapa otak kita suka ngelak? Pernah nggak kamu masuk kamar buat ambil sesuatu, tapi baru 3 detik berdiri di depan pintu langsung bengong? Tadi gue mau ngapain ya? Itu biasa kita sebut ngelak. Bayangin kalau kejadian kayak gini dialami hampir setiap hari, bukan cuma sekali-sekali. Itulah yang dialami banyak orang dengan ADHD. Bukan karena malas, bukan karena nggak fokus, tapi otaknya bener-bener punya bug di bagian yang namanya memori kerja. Nah, di video ini kita bakal bongkar kenapa otak mereka suka error, apa yang terjadi di balik layar, sampai cara-cara memperbaikinya. Bayangin otak kamu punya meja kerja kecil. Meja ini bukan buat nyimpen barang permanen, tapi catatan sementara. Misalnya, kamu lagi ngitung 37 tambah ke 45, angka-angka itu nggak disimpan di memori jangka panjang, tapi ditaruh dulu di meja ini supaya bisa diproses. Kalau meja kerja ini rapi, kita bisa pindah-pindah informasi dengan cepat. Tapi kalau meja ini berantakan, catatan kecil gampang jatuh. Nah, pada ADHD, meja otak ini sering banget berantakan, bikin informasi penting cepat hilang. Ada satu bagian penting dari memori kerja yang disebut Central Executive. Bayangin, ini kayak bos yang ngatur siapa yang kerja, siapa yang istirahat, dan informasi mana yang harus diprioritaskan. Masalahnya, di ADHD bos ini gampang kewalahan. Bayangin, ada 10 orang kasih laporan sekaligus, tapi si bos malah bingung, panik, lalu ada yang kelupaan. Begitulah otak ADHD bekerja, info tersisir, koordinasi kacau. Akhirnya hasil kerja juga berantakan. Eksperimen membuktikan, anak ADHD sering kesulitan saat diminta memanipulasi informasi. Misalnya mengingat urutan angka lalu membaliknya. Mereka butuh waktu lebih lama dan sering salah. Visual 2, stopwatch muncul, grafik error meningkat. Tapi kalau tugasnya cuma simpan kotak-kotak sederhana, perbedaan dengan anak normal nggak terlalu besar. Jadi masalah utamanya bukan pada storage, tapi pada proses manipulasi informasi. Lewat MRI, ilmuwan melihat bahwa otak ADHD punya jaringan frontoparietal yang matangnya terlambat. Area ini penting banget buat fokus dan koordinasi informasi. Kalau otak normal kayak HP flagship, otak ADHD kadang kayak HP lama yang suka anjlek pas buka aplikasi berat. Butuh waktu lebih lama buat loading. ADHD punya basis genetik kuat, sampai 74%. Artinya, kalau ada keluarga dengan ADHD, kemungkinan besar anak juga bisa mewarisinya. Gen memengaruhi perkembangan otak, termasuk seberapa cepat jaringan frontoparietal matang. Jadi sejak lahir, sebagian anak sudah membawa risiko ini. Selain genetik, kondisi kehamilan juga berpengaruh. Stres ibu, nutrisi buruk, atau paparan racun bisa menghambat perkembangan otak janin. Efek ini bikin bayi lahir dengan otak yang lebih lambat berkembang, sehingga memori kerjanya rentan terganggu sejak awal. White matter itu kabel penghubung antar bagian otak. Di ADHD, kabel ini sering belum tersusun rapi, bikin sinyal jadi lambat. Gray matter, atau area pemrosesan, juga telat matang. Akibatnya, komunikasi antar bagian otak jadi kurang efisien. NMDA itu semacam gerbang kimiawi di otak. Kalau macet, arus informasi jadi tersendat. Gangguan NMDA bikin otak susah mempertahankan informasi kompleks. Ibarat lampu yang nyala mati sendiri, bikin kerja otak nggak stabil. Studi Femri terbaru menunjukkan, bahkan pada orang dewasa dengan ADHD, konektivitas fungsional otaknya masih terganggu. Ketika mereka diminta untuk melakukan tugas memori kerja yang kompleks, area yang seharusnya bekerja sama untuk memproses informasi, justru tidak terhubung dengan baik. Ini menjelaskan kenapa orang dewasa dengan ADHD masih kesulitan untuk fokus dalam tugas yang memerlukan koordinasi banyak informasi. Mereka si kanekan, punya banyak kabel di otaknya yang tersambung gak rapi. Obat seperti metilfenidat, yang dikenal sebagai stimulan, bisa memberikan dampak signifikan pada kemampuan kerja otak ADHD. Obat ini bekerja dengan memperbaiki konektivitas antara bagian otak yang terhambat, terutama dalam tugas yang memerlukan perhatian dan manipulasi informasi. Efek positifnya sangat terlihat. Anak-anak ADHD jadi lebih fokus, dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, dan tentunya lebih tertata dalam mengelola informasi. Meski begitu, stimulansia bukan satu-satunya jalan. Latihan kognitif terkomputerisasi, atau CCT, adalah pendekatan yang digunakan untuk melatih otak secara langsung. Game memori seperti ini bisa meningkatkan kemampuan kerja memori, khususnya dalam mengingat urutan atau pola.
Namun, meski dampaknya positif, CCT kadang hanya efektif di dalam konteks latihan itu sendiri dan tidak selalu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkannya dengan intervensi lain. Olahraga yang mengombinasikan fisik dan mental, seperti judo atau futsal, terbukti efektif dalam memperbaiki kemampuan memori kerja. Saat tubuh bergerak, otak juga dilatih untuk memproses informasi secara lebih cepat dan efisien. Gerakan yang melibatkan strategi dan koordinasi tubuh ini tidak hanya memperbaiki kesehatan fisik, tetapi juga memberikan dampak positif pada kapasitas kognitif otak, khususnya dalam hal memori kerja. Neurofeedback adalah teknik yang melatih otak untuk menyesuaikan gelombang otaknya agar lebih stabil dan terfokus. Dengan melatih otak untuk mencapai keadaan yang optimal, teknik ini telah menunjukkan dampak positif pada kemampuan memori kerja pada anak dengan ADHD. Selain itu, teknik TDCS atau stimulasi otak transkranial juga mulai diterapkan untuk membantu meningkatkan fungsi eksekutif. Walau hasilnya beragam, banyak yang percaya bahwa dengan dosis dan durasi yang tepat, teknik ini bisa memperbaiki memori kerja secara signifikan. Tidur yang cukup sangat penting untuk pemulihan otak. Ketika tidur, otak kita menyusun informasi yang sudah diproses sepanjang hari. Jika kualitas tidur terganggu, maka kemampuan memori dan konsentrasi juga ikut terpengaruh. Selain tidur, asupan nutrisi juga memengaruhi otak. Omega 3 yang ada di ikan, misalnya, membantu meningkatkan daya ingat dan perhatian. Nutrisi yang baik bisa memperbaiki fungsi otak dalam jangka panjang, meski dampaknya mungkin berbeda-beda bagi setiap orang. Secara keseluruhan, ADHD adalah kondisi yang memengaruhi cara otak kita bekerja, terutama dalam hal memori kerja dan perhatian. Tapi dengan pendekatan yang tepat, kita bisa membantu otak untuk bekerja lebih baik dan lebih efisien. Dengan intervensi yang tepat, baik itu obat, latihan kognitif, olahraga, atau stimulasi otak, memori kerja bisa meningkat. Inilah saatnya bagi kita semua untuk lebih paham dan mendukung mereka yang memiliki ADHD agar bisa mencapai potensi terbaik mereka. Jangan buru-buru menilai orang yang mengalami kesulitan mengingat atau fokus. Ini bukan tentang malas. Ini soal bagaimana otak mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Mari kita pahami dan beri dukungan. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang paham tentang ADHD. Like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi bermanfaat yang bisa membantu kita semua memahami dunia otak dengan lebih baik.